Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti mengonfirmasi bahwa bek sayap Inter Federico Di Marco telah pulih dari cedera. Berbicara saat jumpa pers jelang menghadapi Kroasia melalui FC Internews, Spalletti menjelaskan bahwa Di Marco sudah sepenuhnya bugar dan akan menjadi bagian dari skuad Azzurri di laga pamungkas fase grup Euro 2024. Di Marco mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya melawan Spanyol, yang membuatnya harus absen dari sesi latihan selama beberapa hari terakhir. Namun cedera yang dialaminya tidak serius sehingga sang pemain bisa pulih dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Spalletti, pemain berusia 26 tahun itu sudah dalam tahap yang baik dan kemungkinan besar bisa berperan untuk laga menghadapi Kroasia malam nanti. Seperti diketahui, timnas Italia di atas kertas hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak berikutnya, baik sebagai runner-up grup ataupun melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, Kroasia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan demi lolos ke babak 16 besar. Inter Milan harus segera menyelesaikan satu masalah utama dalam kontrak baru pelatih Simone Inzaghi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak antara klub dan sang pelatih saat ini sedang dalam tahap standby. Satu yang pasti adalah Inzaghi akan menandatangani kontrak baru dengan cepat atau lambat, mengingat kedua pihak sama-sama bertekad untuk melanjutkan kerjasama mereka. Nerazzurri sudah menggelar pertemuan dengan agen Inzaghi Tullio Tinti pada beberapa pekan yang lalu. Sang agen telah mengonfirmasi bahwa negosiasi berjalan positif meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai. Corriere mencatat, Inzaghi akan menerima kenaikan gaji menjadi lebih dari 6,5 juta euro bersih per musim plus bonus. Akan tetapi Inter hanya menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Di sisi lain, Inzaghi dan agennya mengupayakan perpanjangan 2 tahun hingga akhir Juni 2027. Oleh karena itu, durasi kontrak ini menjadi satu masalah utama yang harus diselesaikan kedua pihak dalam pertemuan berikutnya. Inter Milan dikabarkan tidak akan meningkatkan penawaran dalam perpanjangan kontrak untuk bek sayap mereka Denzel Dumfries. Tuttosport melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Dumfries telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk bertahan di klub. Namun di saat yang sama pemain asal Belanda itu juga menyatakan bahwa pembicaraan kontrak sedang dalam tahap siaga. Seperti diketahui, masa bakti sang pemain kini hanya tersisa 1 tahun dan negosiasi kontrak baru Dumfries sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai. Pemain Belanda tersebut menginginkan gaji sebesar 5 juta euro bersih per musim, sedangkan Inter hanya mampu menawarkan 4 juta euro bersih per musim. Maka dari itu, pembicaraan berikutnya akan menjadi kunci dalam menentukan masa depan sang pemain. Laporan mencatat bahwa Nerazzurri tidak akan menaikkan tawaran mereka demi meyakinkan Dumfries untuk bertahan. Jika Dumfries menolak tawaran tersebut, maka Inter akan menjualnya di musim panas ini untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas tahun depan. Inter Milan dikabarkan bisa menarik gelandang muda mereka Gaetano Oristanio dari bagian kesepakatan untuk transfer Josep Martinez. Sport Mediaset Italia melaporkan bahwa Inter dan Genoa telah melakukan pembicaraan terkait kepindahan Martinez dalam beberapa pekan terakhir. Kedua pihak sebelumnya dikabarkan sudah menyetujui kesepakatan terkait transfer Martinez dengan formula uang tunai sekaligus menyertakan Gaetano Oristanio. Akan tetapi di sisi lain Venezia kini muncul dan berminat untuk merekrut Oristanio di musim panas ini. Bagaimanapun, keputusan Oristanio dalam memilih klub berikutnya akan menjadi penting bagi Inter dalam menentukan langkah mereka. Maka dari itu, kesepakatan terhadap Genoa kini harus tertunda untuk sementara waktu. Jika Oristanio memilih untuk pindah ke Venezia, maka Nerazzurri kemungkinan akan menarik Oristanio dari kesepakatan transfer Martinez. Laporan mencatat bahwa untuk saat ini memang belum ada kepastian kemana tujuan Oristanio selanjutnya. Namun pembicaraan antara Inter dan Genoa masih terus berjalan untuk kepindahan Martinez, di mana kedua klub saat ini sedang menegosiasikan kemungkinan formula yang lain. Klub asal ibu kota Italia, AS Roma sangat mendambakan kepulangan Davide Frattesi pada jendela transfer musim panas ini. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Inter bersedia melepas Frattesi hanya dengan biaya sebesar 45 juta euro. Tak hanya Hakan Calhanoglu yang menjadi subyek spekulasi terkait masa depannya di klub, namun Frattesi juga tengah dirumorkan berpotensi hengkang dikarenakan kurangnya menit bermain di Inter. Terlebih lagi,
Fratesi khawatir dengan kedatangan Piotr Zielinski akan semakin membatasi menit bermainnya pada musim depan. Oleh karena itu, Giuseppe Rizzo selaku agen sang gelandang baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Direktur Piero Ausilio untuk membahas masalah tersebut. Sang agen telah menyampaikan kekhawatiran sang pemain terkait menit bermainnya. Selain meminta lebih banyak menit bermain, mungkin saja ada pembicaraan tentang kemungkinan perpisahan dengan mantan pemain Sassuolo tersebut. Sementara itu, pelatih Roma memimpikan perekrutan Fratesi di musim panas ini, tetapi Giallorossi akan membutuhkan dana setidaknya 45 juta euro untuk meyakinkan Inter agar mau melepas sang gelandang. Tidak hanya Roma, Juventus juga terus memantau situasi Fratesi yang sukses menorehkan 8 gol dan 7 assist pada musim debutnya bersama La Beneamata. Inter Milan dikabarkan hanya akan menjual Hakan Calhanoglu ke Bayern Munchen jika sang pemain sendiri yang menginginkannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter pada dasarnya tidak ingin memasuki musim panas ini dengan ketidakpastian terkait masa depan Calhanoglu. Namun dalam beberapa hari terakhir, rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap sang gelandang telah menimbulkan kejutan bagi Inter. Laporan menunjukkan bahwa raksasa Bundesliga tersebut telah melakukan pembicaraan dengan Calhanoglu dan agennya dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, satu hal yang jelas adalah Bayern Munchen harus mempersiapkan tawaran besar untuk dapat membawa Calhanoglu dari Inter. Nerazzurri bahkan tidak akan mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah dari 50 juta euro, dan hanya menginginkan 70 juta euro untuk melepas mantan pemain AC Milan tersebut. Laporan mencatat bahwa Inter tidak akan memaksa Calhanoglu untuk bertahan, meskipun The Bavarian secara resmi mengajukan tawaran besar nantinya. Jika Calhanoglu menginginkan transfer tersebut, maka Nerazzurri akan siap untuk mulai bernegosiasi dengan Munchen. Namun jika Calhanoglu ingin bertahan maka Inter tidak akan menjualnya meskipun The Bavarians mengajukan tawaran besar. Nerazzurri tidak berada dalam posisi yang sama seperti saat menjual Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku pada tahun 2021. Inter tidak serta-merta membutuhkan uang tunai dari penjualan besar, sehingga rencana mereka adalah menunggu Calhanoglu mengambil keputusan. Inter Milan kembali dikaitkan dengan bek Boca Juniors Nicolas Valentini pada jendela transfer musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri semakin membangkitkan minat mereka untuk merekrut bek asal Argentina berusia 23 tahun tersebut. Masa bakti Valentini bersama Boca Juniors saat ini akan berakhir pada bulan Desember mendatang dan ia belum berniat menandatangani perpanjangan kontraknya. Oleh karena itu, musim panas ini merupakan kesempatan terakhir bagi Boca untuk menjual Valentini. Corriere mencatat bahwa Nerazzurri telah mengincar sang pemain selama beberapa bulan, dan kini bisa memboyongnya dengan harga yang lebih murah mengingat situasi kontraknya bersama Boca. Namun demikian, Nerazzurri harus bersaing dengan klub-klub Serie A lainnya untuk mendapatkan tanda tangan Valentini di musim panas ini. Corriere menjelaskan bahwa Fiorentina dan Lazio juga ingin mengamankan jasa sang pemain. Inter Milan dikabarkan semakin bertekad untuk menjual Valentin Carboni setelah sang pemain menginginkan kenaikan gaji. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Carboni adalah pemain yang terlihat berada di persimpangan jalan di Inter pada musim panas ini. Gelandang asal Argentina tersebut kini telah berkembang pesat setelah menghabiskan masa pinjaman yang cemerlang bersama Monza musim lalu. Meski demikian, Carboni tampaknya tidak mendapat tempat di tim senior Inter dan kemungkinan besar manajemen klub akan menjualnya di musim panas. Inter dikabarkan menginginkan bayaran minimal 30 juta euro termasuk opsi pembelian kembali untuk sang gelandang. Dana penjualan Carboni tentu akan berguna bagi Inter untuk melakukan perekrutan pemain di jendela transfer. Laporan mencatat bahwa klub seperti Fiorentina, Atalanta, Lazio dan dua klub Inggris yang tidak disebutkan namanya sangat tertarik pada tanda tangan Carboni. Selain itu, ada faktor lain yang bisa mendorong Carboni semakin dekat untuk menuju pintu keluar. Gazzetta mengonfirmasi bahwa pemain Argentina tersebut mengharapkan kenaikan gaji bersih menjadi 800.000 euro per musim untuk mencerminkan performanya. Inter Milan merasa bahwa tuntutan gaji tinggi Tanner Tessman telah menjadi batu sandungan dalam upaya mereka untuk merekrut sang pemain. Sky Sport Italia melaporkan bahwa gelandang Venezia itu kini menjadi target utama Inter di jendela transfer musim panas. Nerazzurri telah melakukan negosiasi dengan klub yang baru promosi tersebut untuk memboyong sang gelandang. Rencana Inter adalah merekrut Tessman pada musim panas ini dan kemudian meminjamkannya kembali ke Venezia.
Tessmann hampir tidak akan mendapat tempat di skuad Simone Inzaghi musim depan mengingat lini tengah Inter kini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski dari Napoli. Venezia dikabarkan menginginkan bayaran minimal 7 juta euro untuk menjual Tessmann, di mana Inter juga telah menyatakan minat mereka dengan jelas dalam pembicaraan pekan lalu. Namun Inter kini menemukan kesulitan dalam mencapai kesepakatan dengan sang pemain sendiri. Laporan mencatat bahwa tuntutan gaji Tessmann lebih tinggi dari apa yang dianggap pantas oleh Inter. Maka dari itu, Nerazzurri kemungkinan akan menghentikan pengejaran mereka terhadap pemain asal Amerika tersebut. Mantan striker West Ham United, Paolo Di Canio meyakini bahwa Inter tidak memiliki satupun pemain kelas dunia di antara skuad mereka. Seperti diketahui, Nerazzurri sukses memenangkan gelar Serie A dengan cara yang dominan pada musim lalu. Inter juga menempatkan beberapa pemain mereka seperti Lautaro, Bastoni dan Calhanoglu sebagai yang terbaik di Serie A dalam masing-masing kategori. Oleh karena itu, banyak penggemar dan pengamat yang menilai bahwa Nerazzurri memiliki beberapa pemain terbaik dunia di posisinya. Akan tetapi tidak demikian menurut Di Canio, di mana mantan pemain Lazio tersebut merasa bahwa Inter memang memiliki skuad solid yang diisi pemain-pemain hebat, namun belum cukup berkelas dunia. Inter tidak memiliki saingan di Italia setidaknya untuk saat ini. Ujar pria berusia 55 tahun itu seperti dilansir FC Inter 1908. Tetapi menurut saya, Inter bahkan tidak memiliki pemain kelas dunia. Lautaro dan Calhanoglu memang pemain luar biasa, namun bukan pemain kelas atas. El Toro tampak kesulitan di Liga Champions serta kehilangan posisinya di timnas Argentina, meskipun ia sangat brilian di Serie A. Sementara itu, Calhanoglu adalah pemain bagus, tetapi jangan samakan dia seperti Xavi Hernandez atau Andreas Iniesta. Di sisi lain, Di Canio juga melontarkan pujian untuk Simone Inzaghi selaku mantan rekan setimnya di Lazio. Simone adalah pelatih yang bagus karena ia bisa memenangkan gelar Serie A tanpa memiliki pemain kelas dunia. Sekarang dia harus melakukan lompatan kualitas di Liga Champions dan juga harus mendominasi di Serie A.